Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan juga bunda semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku Nunu. Di sini aku mau share lagi kegiatan aku dan kali ini kebetulan aku lagi ada di kampung. Di sini aku lagi ada di kampung suamiku dan di sini rencananya aku pengen renov tipis-tipis gitu untuk di bagian kamar aja. Baik, ini ngerenovnya udah dimulai dari pagi hari. Di sini suamiku manggil saudaranya yang kebetulan bisa buat nukang atau bisa buat masang-masang plafon kayak gitu di atas. Itu adalah suamiku yang pakai baju merah dan ini masih saudara. Terus itu ada mertua aku juga bantuin di bawah. Dan ini dia keadaan sebelum dirapihin ya kamarnya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Ini di sini aku bantuin yang sekiranya bisa aku kerjain aja dulu. Ini yang ringan-ringan. Aku sapu-sapu dulu supaya debunya nggak banyak ya, karena abis di berantakin gitu di kamarnya. Dan di situ ada anak aku, itu aku kasih handphone aja supaya dia anteng. Jadi sebenarnya tuh aku nggak pengen dia main handphone, tapi karena dia tuh gangguin mulu, kayak pengen main sama aku mulu. Jadi aku nggak enak kalau aku nggak bantuin apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa, untuk sementara aku kasih handphone dulu. Oke, di sini aku mulai bersih-bersihin. Ini mohon maaf ya bunda, karena videonya itu kedip-kedip kayak gitu. Kata suami aku ini kena backlight dari sinar matahari dari luar gitu. Udah, ini aku lanjut dulu sapu-sapunya. Oh ya, ternyata cuaca di kampung ini lagi panas banget ya bun ya. Ini bener-bener panas, segera banget. Makanya ini aku pakai daster aja kayak gitu, pakai oblongan, pakai tangan pendek, karena emang gak kuat banget ini panasnya. Ini tuh sebenarnya masih sekitar jam 9 atau jam setengah 10 gitu, tapi udah panasnya tuh udah kayak jam 1 siang gitu bun. Ternyata cuacanya sedikit beda gitu sama di Depok. Di Depok kan beberapa hari kemarin itu sempat hujan, sedangkan pas aku ini lagi pulang kampung tuh di sini bener-bener masih panas. Dan kata orang-orang sini tuh belum dapet hujan sama sekali dari kemarin, tuh mereka panas mulu di sini. Dan ini aku nyapunya udah sampai di bagian depan kamar. Ini adalah bagian ruang tamu ya sebenarnya. Oh ya, ini tuh yang aku tutup gordennya, ini adalah kamarnya ibu mertuaku. Jadi aku tuh sebenarnya nggak berani masuk ke dalam situ kalau lagi nggak ada orangnya. Jadi ini aku rapihin aja, aku sapu-sapu di bagian depan. Tapi kalau ada orangnya biasanya aku izin ke ibu mertua kalau aku mau nyapu ke dalam. Padahal sebenarnya kata ibu mertua aku tuh nggak apa-apa kalau mau nyapu nyapu aja masuk, tapi kayak nggak enak aja gitu kalau lagi nggak ada orangnya kan ya bun ya. Apalagi saya itu kan termasuk yang jarang buat pulang ke sini. Jadi kalau mau apa-apa tuh kayaknya nggak enak kalau belum izin. Jadi udahlah, biarin kayak gitu aja, aku sapu di bagian depannya. Ini ada suamiku tadi ambil tangga, dia mau lanjutin ngecat di bagian plafon yang di kamar tadi yang baru habis dipasang. Terus ini aku lagi sapu-sapu di area teras. Ini udah panas banget di teras di sini bun. Tadi sebelumnya aku juga udah sapu-sapu di bagian gudang. Itu tadi yang pintunya barusan aku tutup, itu adalah gudang. Oh ya, sebenarnya aku tuh pengen banget itu beresin yang di pojok-pojokan situ, karena menurut aku itu terlihat berantakan. Tapi aku nggak enak kalau harus rubah-rubah posisi, takutnya nanti salah gitu ya bun ya. Jadi ya udah, ini aku sapu-sapu aja ini di bagian bawahnya. Yang penting ini udah nggak kotor banget, terus udah nggak begitu banyak itu debu-debu yang berterbangan gitu. Oh ya, aku juga gak lupa mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman dan juga para bunda yang udah support aku, udah like, udah komen, dan juga udah subscribe pastinya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe-nya sekalian. Dan buat teman-teman yang baru aja bikin YouTube atau bunda-bunda yang baru aja memulai konten di YouTube, boleh ditinggalin aja jejak di komentar, siapa tahu nanti kita bisa saling berkunjung ke channel dan bisa saling subscribe gitu ya bun ya. Ini adalah masih di area halaman depan. Jadi sebenarnya ini tuh tadinya dulunya itu masih teras gitu yang ditutup dengan genteng, tapi ini dibongkar buat jemur-jemur, katanya bapak mertuaku, katanya untuk kalau jemur-jemur padi, karena beliau ini kadang suka jemur-jemur padi. Jadi ini terasnya tuh dibongkar sebelah gitu. Makanya di situ tuh masih ada keramik-keramiknya, karena emang dulunya juga masih teras gitu, teras rumahnya tuh sampai ke sana gitu, adem kalau dulunya gitu pun. Baik, ini langsung lanjut lagi di kamar. Suami aku ini mau mulai ngecat di bagian plafonnya yang baru aja dipasang.
Dan di sini benar-benar panas deh bun, ini cuacanya benar-benar lagi panas banget. Ini sumpah deh, ini panasnya tuh kayak nusuk gitu ke badan-badan, sampai kipas angin pun rasanya tuh panas juga. Biasanya kita kan kalau pakai kipas angin itu anginnya adem ya, ini mah malah panas gitu. Jadi gimana gitu ya, panas banget gitu, gerah. Ini kipas tuh udah di setel sampai nomor 3 tuh masih masih panas aja gitu, rasanya tuh pengen berendam di air es gitu. Baik, ini adalah penampakan sebelum rapih ya, ini aku abadikan dulu. Jadi kayak gini sebelum dicat semua dari temboknya, terus papanya tuh masih kayak gini, masih belang-belang, masih banyak luntur-luntur kayak rembesan-rembesan air hujan gitu. Dan sambil nunggu suamiku ngecat di bagian atas, ini aku disuruh sama suamiku untuk ngalusin ini apa, tembok yang baru aja diaci. Katanya kadang suka ada yang berinjul-berinjul gitu katanya. Ini aku suruh di gosek-gosek kayak gini aja gitu supaya halus, sama sekalian itu cat-cat yang pada jatuh ke keramik itu aku suruh apa, digosok-gosok gitu supaya pada hilang. Baik, setelah selesai aku gosok-gosokin itu tadi lantai pakai amplas. Ini aku mau bantuin cat di bagian bawah aja, ini di bagian pembatas antara tembok bawah dan juga atas. Jadi di sini rencananya pengen aku cat semua warna putih supaya kamarnya terlihat lebih luas dan lebih terang. Dan untuk konsepnya sendiri, sebenarnya di sini aku pengen membuat konsep seperti kelas-kelas di TK gitu, ala-ala anak TK gitu, yang terang, cerah, dan juga banyak gambar-gambar gitu, gambar-gambar yang lucu gitu di temboknya. Ini aku nyambi sambil goreng tempe, jadi aku masih bolak-balik di dapur. Ini aku sambil goreng-goreng tempe karena sebentar lagi tuh udah waktunya aku mau nyapin anak aku. Anak aku tuh nggak boleh ketinggalan banget ini tempe gorengnya. Jadi nggak di Depok, nggak di kampung itu ya, tempe goreng itu wajib ya, walaupun udah ada sayur mayurnya itu tetap aja tempe gorengnya tuh harus ada. Jadi setiap kali aku mau pulang kampung, baik pulang kampung ke mamaku ataupun ke mertua ke sini, aku selalu kabarin kalau kita tuh mau pulang. Jadi nanti mamaku atau mertuaku tuh nyiapin tempe gitu untuk stok digoreng gitu, stoknya lauknya anak aku gitu, lauk pendamping sih sebenarnya, nggak yang lauk utama banget gitu, tapi emang harus ada banget gitu tempe. Jadi pokoknya tempe is number one, itu buat anak aku tuh yang penting tempe itu harus ada gitu bun. Ada yang sama nggak nih, anaknya suka banget sama tempe goreng? Aduh, kita tos dulu nih, tos dari jauh ya bun ya. Baik, ini aku udah selesai goreng tempenya. Ini tempenya udah jadi satu piring kayak gini. Alhamdulillah, ini tinggal nunggu waktunya makan. Ini aduh, ini lezat banget, ini enak. Ini rasanya juga pas, gurih, asinnya. Ini aku cobain tadi sedikit. Oke, ini aku balik lagi ke kamar. Ternyata ini suami aku udah mulai pasang-pasang stiker di atasnya gitu ya. Nah kayak gini bun, ada banyak gambar-gambar lucu. Ini aku pilih motif mobil-mobilan kayak gitu, ada mobil, kereta gitu kan. Anak aku suka banget sama mobil-mobilan, kereta-keretaan kayak gitu. Jadi ini aku tempelin yang motifnya itu yang anak aku suka. Ini aku langsung bantuin suami aku buat apa, ngambilin lemnya dari bawah gitu ya. Nanti suami aku yang langsung ngerekatin gitu dari atas. Dan ternyata untuk masang stiker kayak gini tuh lumayan cukup ini ya, cukup ribet gitu, cukup sulit gitu. Karena kalau misalnya kita yang nggak hati-hati banget itu kadang suka masih ada angin yang di dalamnya. Terus nanti kalau kita paksa diratain gitu nanti jadi kayak gelembung gitu, jadi nggak rata gitu permukaannya itu. Jadi ini harus banget dikerjakan dengan 2 orang. Jadi yang satunya narik lem yang di bagian belakangnya itu ke bawah, terus yang satunya itu yang ngeratain gitu dari atasnya. Tapi nggak tahu, mungkin aku karena kurang profesional aja, karena aku juga baru pertama kali ini, perdana banget aku masang-masang stiker kayak gini, jadi masih keteteran. Ini masih dibantu sama suami aku, dan kebetulan suami aku juga nggak ngerti juga, jadi ya udahlah, ini pakai cara kita sendiri gitu. Jadi bener-bener kerja samanya gitu supaya stikernya itu menempel dengan sempurna, dengan baik, dan juga merekat dengan kuat gitu ya, supaya rata juga gitu, supaya nggak ada angin-angin yang masuk gitu ke dalam, supaya nggak jadi gelembung juga gitu.
Dan sebenarnya di sini tuh yang lumayan telaten itu suami aku. Di sini dia telaten banget gitu buat masangin stiker kayak gini. Dia bener-bener rapih ngerjainnya. Beda banget sama yang aku kerjain. Jadi aku tuh sebelumnya udah pasang itu satu roll gitu, satu gulung. Ternyata hasilnya tuh ada kayak kusut-kusutnya gitu, Bun. Kayak ada lecak-lecaknya gitu, gelembung gitu di dalamnya. Dan di situ kata suamiku tuh aku kurang sabar gitu buat masangnya, karena jangan langsung dipaksa buat nempel gitu, tapi kita tuh harus bener-bener ngerapihin dari atas ke bawah, jangan sampai ada angin yang masuk gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini akhirnya aku serahin aja ini sama suami aku bantuin buat ngelepasin lemnya aja. Ini suami aku yang udah lebih pro ya dibandingin aku, jadi aku cuma narik-narik kayak gini aja. BTW aku mau ngucapin banyak banget terima kasih juga sama suami aku yang selalu bantuin aku kalau aku lagi bikin konten kayak gini, terus lagi kesusahan dia tuh pasti mau gitu turun tangan buat bantuin aku. Padahal dulu tuh pas waktu awal-awal aku mau bikin konten, kata suami aku tuh serius mau bikin konten gitu, malu kalau dilihat-lihat sama orang banyak gitu. Ternyata dia tuh mau gitu sekarang kalau buat bantuin aku. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu, seiring berjalannya waktu ternyata suami aku tuh mau juga gitu bikin konten sama aku. Kadang aku tanya, terus kata dia jawabannya tuh kadang suka kasihan ngeliat istriku lagi bikin karya tapi kok nggak kelar-kelar gitu, katanya kasihan ngeliat aku gitu, Bun. Oke, setelah selesai ini aku masang-masang stiker di atasnya tadi sama suami aku. Ini aku lanjut pasang lantai vinil kayak gini. Ini juga cukup mudah masangnya. Tinggal dikletek bagian bawahnya itu lemnya, terus kita tinggal tempelin gitu ke keramik yang udah kita bersihin, udah sapu dampel. Terus udah langsung ditempelin gitu, Bun. Jadi udah sesimpel itu pasang lantai vinil tuh sebenarnya. Gak ada repot-repotnya sama sekali. Oh ya, jadi sebenarnya di sini tuh aku udah ngerekam video dari pertama aku masang lantai vinil, tapi ternyata nggak kerekod, mungkin karena memori aku tuh kepenuhan gitu ya, Bun ya. Ada yang sama nggak nih masalah memori penuh nih kalau lagi bikin video kayak gini, konten tahu-tahu nggak kerekod gitu, tahu-tahu tuh hilang, yang kerekod tuh cuma sedikit doang. Ya udah, ini untungnya masih ada yang kerekor sedikit. Aku langsung beres-beresin plastik-plastiknya, dan di situ ada uak aku ini lagi main. Jadi beliau adalah teteh dari ibu mertuaku. Ya udah, Bun, sampai di sini kegiatan yang bisa aku share karena di sini udah mau maghrib. Jadi udah sampai di sini dulu ya.